Bertrand ini hatinya lembut sekali. Dia Betul. sensitif sekali. Berbeda dengan saya sudah cukup mengenal Thalia, lebih tahu gitu. Jadi kalau ini lebih sensitif lagi. Jadi saya dan Wenda lebih ekstra lagi kalau untuk Bertrand. Kenapa seperti itu? Karena Bertrand selalu bilang kalau dia menangis dia tidak bisa bernyanyi karena dia kalau menangis susah berhenti gitu. Jadi banyak orang kan Bertrand sedih nggak ya, dia sedih sekali orangnya, tapi dia selalu kalau nyanyi dia kontrol supaya dia tidak menangis. Tapi kalau kemarin itu dia udah nggak bisa nahan lagi. Jadi lagu Anak Diong itu menjadi lagu besar ya untuk Bertrand gitu. Karena lagu Anak Diong itu menceritakan tentang apa, Kak? Menceritakan tentang anak yang dibuang dari bapak mamanya. Aduh. Jadi memang sedih aku. lagunya memang udah lagu Ingat ya waktu podcast itu. Bertrand membawakannya juga sedih. Makanya semua campuran Dia teringat kembali mungkin ya, Bertrand adalah flashback. Catherine dan juga Oma. Kakaknya ya. Iya, dan juga omanya Dan itu Kevin. dan Kevin ya. Dan Bertrand ini dari segala hal yang dia ceritakan, dia selalu cerita tentang oma-opanya. Tapi banyak hal yang kemarin ini karena orangnya penuh sekali tempat-tempat yang harusnya saya datengin tapi belum saya datengin karena penuh sekali. Jadi kemanapun juga sudah penuh sekali. Jadi saya lebih memilih untuk merespon banyak orang yang sudah menyambut kami gitu. Yang dia inginkan, dia kepingin kasih tahu tempat-tempatnya. Ini loh ayah, aku biasa Iya, di sini, dia punya- biasa di sini gitu. Dia punya banyak peliharaan di rumahnya, terus dia pengen kasih lihat saya kalau dia lagi di hutan. Oh. Tadinya mau diajak hutan loh. Iya, jadi tempat dia kalau dia main gitu, Kak. Jadi dia di sini, dia di sini, dia di sini. Dia tuh pengen ayah bundanya tahu dia di mana gitu. Jadi harusnya saya bisa ikutin itu, tapi karena waktu juga yang tidak bisa, Kondisi makanya juga ya. saya bilang sama dia, apapun itu saya suatu saat nanti saya bisa tahu lebih fokus lagi gitu. Dan Bertrand apa ya, segala hal yang dia itu, saya bilang sama Bertrand, kamu berhak untuk bahagia. Betul. Karena dia anak yang hampir sama sekali sama dengan saya, dengan Wenda. Dia anak yang dari kecil sudah bekerja. Makanya banyak kemarin saya belum bercerita tentang masa lalunya Bertrand karena buat saya Waduh, air matanya guys. saya tunggu hari ini sampai saya sudah selesai semua. Bertrand itu dulu untuk segala sesuatu dia jarang sekali minta uang sama orang tuanya. Tapi dia harus jualan kue ya, Kak. Dia harus jualan kue. Jadi dia putar-putar dulu sampai dia dapat uang, baru dia bisa naik angkot. Kalau enggak, Ya Tuhan. ya dia sekolahnya jalan kaki. Dan jalan kaki lumayan jauh sebenarnya. Gitu. Anaknya nggak pernah nyusahin gitu. Makanya saya bilang Betul. sama dia, kalau orang yang mau berusaha ya pasti ada hasilnya. Dan Bertrand dia menangis karena banyak kenangan indah dia di rumah itu, dan dia pulang ternyata disambut banyak orang yang cinta dengan dia. Gitu. Wenda ada yang mau ditambahin nggak? Ya. Apa dari Bunda? Apa yang mau ditambahin buat kakak? Aku tuh orangnya rada susah kalau ngomong. Bawaannya sedikit sedih karena kan posisinya pertama kali aku ketemu kakak itu pertama kali sekali itu ya karena Ruben yang bawa gitu. Dan pada saat ketemu ya aku selalu mensupport suami aku, tapi emang anak ini klik di hati kita, jadi akhirnya kita melakukan semua proses yang panjang itu. Dan Yes. ya seperti yang tadi dibilang ya mungkin Hatinya setiap baik anak banget, berbeda-beda. Bunda betul. Jadi mungkin Thalia pas hamil ceritanya begini, Tania pas hamil ceritanya begini. Nah kalau dia
bukan pada saat hamil, tapi pada saat prosesnya. Ya anggaplah itu proses ketika kita hamil selama itu, dan kemarin prosesnya semuanya berjalan dengan cukup lancar, senang, dan ya happy sih karena sudah bertambah 1 putra lagi. Oke, satu pertanyaan lagi dari media. Oke, ada lagi coba. Nah, ini aja ya. Ribet banget. Silakan Pak. Ya, ini hadiahnya mobil Pak. Betulan kalau misalnya Enggak, itu. pertanyaannya oke. Mobilnya siapa? Ayo Ruben lagi nyiapin. Grand prize. Bibdu.com. Yes. Mas Ruben, selamat ya. Apa? Dari Mudah-mudahan mana? semuanya berjalan dengan lancar ke depannya. Detik. Niatan awal mungkin ingin membuat veteran ini menjadi anak yang berhasil lah ke depan seperti itu. Mengingat tadi ada 2 keluarga juga, saudara. Ada nggak kepikiran ke apa ya, artinya yang disampaikan juga ke keluarga khusus ke sekalian, terutama Pak Wenda sebagai perempuan tentu atau seorang ibu jauh lebih sensitif untuk membesarkan, apalagi ini adalah artinya anak sambung seperti itu dia ya. Ada hal yang mungkin sangat diperhatikan bahwa veteran itu tuh harus seperti ini, detail seperti itu, atau ada pesan khusus tersendiri dari keluarga besar mereka di sana. Dan yang terakhir untuk Mas Ruben, ada nggak yang terucapkan dengan keluarga besar di sana yang belum mungkin terucapkan gitu ya? Tadi sempat sempat emosional juga larut, walaupun itu udah kejadian yang beberapa kali mungkin ditonton juga, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mobilnya nyusul ya Mas ya. Bentar ya, lagi disiapin dulu. Pertanyaannya pertama itu adalah mengenai Nyiapin mobil, menyiapin teh, kopi. Apa yang Ya, apa pesan-pesan Dari yang sana. disampaikan dari keluarga sana untuk ya. ada nggak pesan? Jadi selain acara adat ini, Wen, saya ada pertemuan khusus dengan orang tua kandung Bertrand, baik papa dan mamanya. Saya ada berbicara langsung dengan mamanya saja, ada berbicara langsung dengan papanya saja. Ya. Kenapa saya berbicara langsung? Ada beberapa hal pribadi yang kembali saya tidak bisa share di publik tentang hal itu mempengaruhi bagaimana psikologi anak saya saat ini. Dia harus bisa besar dengan sesuai dengan usianya, ya. Jadi banyak hal yang Wenda tanyakan tentang masa kecilnya Bertrand seperti apa, dari bayinya kayak apa ini, dan ya ayah bundanya, mama papanya jawab begini semuanya didetail. Oh begitu. Karena ya ada beberapa hal yang Bertrand tidak cerita ke kita, ada beberapa hal yang diomongin Bertrand sama gitu. Makanya dari situ saya bilang bapak dan ibu anggap saya adalah adik ya, jadi bisa tahu bagaimana cara saya mendidik Bertrand ini dengan baik. Karena biar bagaimanapun saya bilang Adik ya. jangan bebani Bertrand ini Sangat dengan rendah hati ya. tugas-tugas atau dia harus jadi ini, harus jadi ini. Saya bilang serahkan sama Tuhan saja bagaimana langkahnya dia ke depan. Betul. Ya seandainya dia tidak jadi artis pun dia tetap jadi anak saya gitu. Jadi tidak akan mengurangi rasa sayang saya, cinta saya, cintanya Wenda nggak ada sama sekali. Dan sudah 2 minggu ini pola tidur juga jadi berubah karena sekarang dia kalau tidur mesti dekat sama Wenda gitu ya. Jadi kalau bundanya belum tidur, dia belum tidur gitu. Jadi Wenda harus tidurin 2 adiknya dulu baru tidurin kakak gitu. Kalau enggak, kalau kita suruh tidur duluan dia nggak akan tidur. Dia bolak-balik ada aja yang dia main mobil-mobil. Kehilangan sosok ibu soalnya udah lama. Jadi dia butuh itu. Udah itu dia baru tidur. Cuma dipeluk ya lu hitung 10 aja hilang. Waduh. Tidur gitu. Jadi Betul-betul dia pelukan bundanya butuh seorang itu ibu. buat saya seperti obat mujarab banget. Kalau dia mau apapun, Beruntung kalau Dede, bundanya sekarang kamu tidur di udah sebelahnya, dia udah tenang gitu. Itu saya berasa ketika Wenda kemarin ini kan sering keluar kota kan. Jadi saya belum ngeh pertanyaan dia gitu. Bunda kapan pulang ayah? Bunda kapan pulang gitu. Jadi iya besok kak. Besok pagi udah nanya. Bunda udah sampai? Belum kak, sore.
Siang ditanya lagi, Bunda udah sampai? Belum Kak, sore. Sore Kak. Ternyata dia membutuhkan figur ibu yang lebih kuat Sangat, lagi gitu. betul. Makanya Betul. Wenda cukup syok karena perubahan Bertrand makin kesini manja. Kan ada orang yang bilang Bertrand ini masa puber, hati-hati ini dan yang lainnya. Kami yang jauh lebih tahu sebenarnya anak ini manjanya sekali. Tapi buat kita karena ini anak kita ya nggak apa-apa, kita tahu batasan-batasannya dan seperti apa. Aduh, the best banget sih jawabannya Ruben. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, untuk rekan-rekan media kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Tadi yang udah sempat bertanya, nanti hadiahnya bisa ambil di buku penerimaan buku tamu ya. Ya Di sebelah juga Tuhan. ada prasmanan yang bisa dinikmati Ya Tuhan. ya. Oke, ada mesin minum di situ. Takutnya ada yang bawa 5.000, percaya 10.000 gitu loh, ya. takutnya. Lebih gede, kadang nggak bisa keluar minumannya ya. Mohon maaf ya keterbatasan ini. Dan Iya. kita akan segera kembali lagi Aduh. untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Jangan Malu kemana-mana, deh. tetap di Brownies. Iya. Aduh guys, ini bener-bener terungkap banget sih. Betul. Ya, yang buat kakek tadi sih yang belum pernah terungkap yaitu yang Onyo bisa tidur pas kalau Bunda Oh iya, betul. bisa meluk. Nah, itu mungkin aku sih tadi teringat mungkin ini mungkin Onyo lagi teringat banget sama omanya. Mungkin dia di NTT tidur sama omanya mungkin ya. Ya, iya dong pasti. Iya kan? Dan dia tidur karena oma gitu. Dan Jadi, aku lihat lah cara anak kayak Onyo ini beda banget lah. Betul. Masih kecil banget, maksudnya kayak anak kecil yang butuh kasih sayang ibu gitu loh. Yes, Iya kan? betul. Bukan orang yang lagi pikirannya aneh, enggak. Jauh banget itu. Jauh banget. Kelihatan dari figur dia, itu kelihatan banget kalau dia anak tuh memang butuh ibu. betul. Ya, Dan maklum. kalau ini ada lanjutannya, kirimkan linknya ke Please, kami guys. please banget. Dan KBP mungkin edisi KBP akan hari Minggu kami upload guys. Jadi ini Sabtu dan Minggu kami akan upload KBP karena udah mulai mencapai 1000 viewsnya. Intinya kalau kalian semangat sesuai dengan requestan kalian, kita juga akan semangat guys Yes. gitu. Untuk Oke? kalian BSB. Betul banget. Jangan lupa di subscribe channel kita dan terima kasih untuk semuanya. Bye bye. Bye-bye.